Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas hukum. Selamat datang di podcast Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsikal Surya Dharma. Tempat kita ngobrol santai, tapi tetap berbobot soal isu-isu hukum yang lagi hangat dan penting untuk kita pahami bersama. Saya Resya, tentunya saya tidak sendiri. Saya sudah ditemani oleh Wakil Dekan Fakultas Hukum, Bapak Dr. Bambang Widarto SHMH. Apa kabar Bapak? Kabar baik, Risa. Ya. Hari ini kita akan membahas isu hukum tentang apa Bapak? Isu yang saya bawakan adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2025 tentang pengelolaan ruang udara. Ini undang-undang baru ya Pak? Iya, undang-undang baru, ya, baru diundangkan. Baik, untuk mengetahui lebih jelas pemahaman tentang undang-undang baru tentang ruang udara, kami persilakan Bapak untuk menjelaskannya. Iya, sebelumnya dapat saya sampaikan ya, Risa, bahwa pengelolaan ruang udara ini merupakan pelaksanaan atau amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang penataan ruang, sebagaimana telah beberapa kali diubah. Perubahan terakhir adalah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perpu 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Nah, di situ memerintahkan agar dibentuk sebuah undang-undang yang mengatur secara khusus tentang pengelolaan ruang udara sebagai bagian dari sistem penataan ruang nasional. Dengan demikian, pengelolaan atau pemanfaatan ruang udara untuk kepentingan nasional saat ini sudah memiliki pijakan hukum baru dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2025 tentang pengelolaan ruang udara. Berarti ini ada perubahan undang-undang ya Pak? Ya, apa sih betul. Pak urgensi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2025 ini tentang pengelolaan ruang udara? Ada relevansinya dengan kedaulatan negara RI sebagai negara kepulauan? Benar sekali Reza, pertanyaan yang sangat baik. Ini terkait pula urgensi memperkuat kedaulatan negara. Dalam hal ini mengatur secara lebih rinci dan komprehensif ruang udara di atas negara kepulauan yang memiliki karakter khusus sebagai negara kepulauan. Karena pengaturannya tidak hanya berdasarkan Konvensi Chicago 1944 tentang penerbangan sipil internasional saja, melainkan juga Traktat Antariksa 1967 atau The Outer Space Treaty kan, pada tahun 1967, dan juga Konvensi Hukum Laut Internasional 1982, ya, yaitu United Nations Convention on the Law of the Sea. Kan. Jadi penguatan kedaulatan udara ini sesuai pasal 1 Konvensi Chicago 1944 itu menentukan bahwa negara-negara anggota ya, mengakui bahwa setiap negara, every state, itu memiliki kedaulatan yang komplit dan eksklusif atas ruang udara di atas wilayahnya. Selain urgensi, di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan terdapat kekosongan hukum sehingga regulasi ini bersifat urgent ya Pak? Iya, jadi mengapa sudah ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan masih diperlukan adanya Undang-Undang Pengelolaan Ruang Udara? Jadi hal demikian disebabkan karena ada banyak hal-hal yang belum diatur di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Nah, jadi terjadi kevakuman hukum di situ. Antara lain, pertama adalah tidak adanya tindak pidana pelanggaran wilayah udara dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Undang-undang yang sebelumnya, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang penerbangan, itu mengatur tindak pidana pelanggaran wilayah udara itu pada pasal 58. Nah, kemudian terjadi kasus tahun 2008 pelanggaran wilayah udara oleh pesawat udara sipil asing dari Australia. Nah, kemudian diadili di pengadilan Merauke dengan mendasarkan pasal 58 Undang-Undang 15 tahun 1992 tentang penerbangan. Pengadilan tingkat pertama
itu menjatuhkan putusan 3 tahun penjara dan denda 50 juta. Kemudian banding ke pengadilan tinggi. Ya, di pengadilan tinggi itu putusannya menyatakan terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum. Nah, dengan demikian terjadi permasalahan di sini ya. Kemudian jaksa melakukan kasasi ke Mahkamah Agung dan putusannya adalah menolak permohonan kasasi oleh jaksa penuntut umum. Sehingga disitulah diperlukan adanya solusi mengatasi kekosongan hukum tadi, yaitu antara lain diatur dalam pasal 56 ya dari Undang-Undang Nomor 21 tahun 2025 tentang pengelolaan ruang udara. Mengapa Pengadilan Tinggi menyatakan terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum? Ya, pertanyaan yang sangat baik dan mendalam ini, Reza. Jadi pertimbangannya adalah bahwa pada undang-undang yang baru, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan, itu tidak diatur lagi tindak pidana pelanggaran wilayah udara yang diputus oleh hakim tingkat pertama, yaitu pasal 58 Undang-Undang Nomor 15 tahun 1992 tentang penerbangan. Oleh karena itu terkait dengan asas legalitas. Yang pertimbangan yang lain adalah menggunakan pasal 51 KUHP. Selain tindak pidana pelanggaran wilayah udara Indonesia oleh pesawat udara atau wahana udara asing, tindak pidana apa saja Bapak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2025 tentang pengelolaan ruang udara? Jadi ada 5 tindak pidana yang diatur di dalam Undang-Undang Pengelolaan Ruang Udara itu. Yang pertama adalah mengoperasikan pesawat udara atau wahana udara, memasuki dan atau menggunakan kawasan udara terlarang atau prohibited area. Itu diatur pada pasal 53. Kemudian tindak pidana yang kedua, mengoperasikan pesawat udara atau wahana udara, memasuki dan atau menggunakan kawasan udara terbatas atau restricted area. Itu diatur pada pasal 54. Kemudian yang ketiga, membuat halangan atau obstacle ya, melakukan kegiatan lain yang membahayakan di KKOP. KKOP itu adalah kawasan keselamatan operasi penerbangan di pangkalan udara. Itu diatur pada pasal 55. Kemudian pasal 56 Undang-Undang Nomor 21 2025 tentang pengelolaan ruang udara menentukan setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara sipil asing tidak berjadwal atau wahana udara sipil asing sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat 1 huruf B dan huruf C memasuki wilayah udara tanpa izin, pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah dan melakukan perbuatan atau tindakan setiap orang yang melakukan aktivitas di wilayah udara tanpa memiliki izin atau tidak sesuai dengan peruntukannya atau peruntukan perizinannya ya, diatur pasal 57. Mungkin para pendengar juga masih bertanya-tanya nih Pak, apa sih wahana udara itu? Dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2025 tentang pengelolaan ruang udara itu mengatur selain pesawat udara juga wahana udara. Pesawat udara itu pengertiannya adalah setiap alat atau mesin yang dapat terbang di atmosfer karena reaksi udara. Sedangkan wahana udara itu adalah setiap mesin atau alat selain pesawat udara ya, yang menggunakan ruang udara sebagai media atau tempat bergeraknya dari wahana udara itu. Ya. Jadi kayak drone mungkin ya Pak termasuk ya, Pak? Kalau wahana udara itu contohnya adalah misalnya adalah pesawat suborbital flight, kan, jadi pesawat udara suborbital flight yang
dia terbang di bawah orbit kan. Yaitu suborbital flight ini bisa memiliki dua fungsi atau engine ya. Dia bisa terbang secara aerodinamika, kemudian juga dengan tenaga roket. Kan. Begitu juga kalau drone, kan. Kalau menggunakan aerodinamika atau reaksi udara, ya itu termasuk dalam klasifikasinya sebagai pesawat udara. Namun drone yang terbang dengan roket itu adalah termasuk wahana udara. Baik Bapak, mungkin Bapak bisa memberikan satu contoh saja, bisa Bapak untuk tindak pidana di ruang udara itu seperti apa? Iya, tindak pidana pelanggaran wilayah udara ya. Iya. Gitu kan. Jadi pesawat udara sipil asing tersebut, terutama adalah pesawat udara tidak berjadwal, gitu, bukan yang berjadwal, gitu, itu memasuki wilayah udara Indonesia tanpa izin pemerintah. Tanpa izin pemerintah itu pengertiannya tidak memiliki diplomatic clearance dari Kementerian Luar Negeri, tidak memiliki security clearance dari Mabes TNI, dan tidak memiliki flight approval dari Kementerian Perhubungan. Nah, itu pernah dalam proses sidang pernah terjadi yang tadi Bapak sampaikan, pelanggaran pesawat udara sipil asing oleh pesawat udara sipil Australia di Bandara Mopah Merauke tahun 2008, yang mana tadi proses hukumnya sudah Bapak sampaikan, dan di tingkat pertama digunakan pasal 58 Undang-Undang 15 tahun 1992 dan diputus dengan pidana penjara 3 tahun dan denda 50 juta. Pada tingkat banding terjadi lepas dari tuntutan hukum, kemudian pada kasasi ditolak permohonan kasasi dari jaksa penuntut umum. Sebelum berakhirnya episode kali ini, Bapak bisa simpulkan terlebih dahulu untuk ruang udara ini, Pak. Jadi sekarang kita bersyukur ya telah memiliki undang-undang baru yang melengkapi kekurangan yang ada pada Undang-Undang Nomor 1 2009 ya, yaitu Undang-Undang tentang pengelolaan ruang udara yang tadi saya sampaikan bahwa antara lain mengisi kekosongan hukum dengan mengatur kembali adanya tindak pidana pelanggaran wilayah udara oleh pesawat udara sipil asing atau wahana udara asing. Pesawat udara sipil asingnya itu adalah yang tidak berjadwal ya, itu kena unscheduled. Dan yang kedua, mengatur mengenai wahana udara selain pesawat udara ya. Demikian. Jadi banyak perubahan ya Pak ya, dari undang-undang sebelumnya ke undang-undang baru ini ya, dan lebih pasti juga lebih ya pasti, hukumnya. Ya, baik, terima kasih Bapak atas penjelasannya, sangat menarik sebenarnya ini ya Pak. Cuma terbatas waktu kita harus akhiri episode kali ini. Saya sampaikan terima kasih kepada Bapak untuk pencerahan dan penjelasannya tentang ruang udara, dan semoga para pendengar bisa mencari tahu lagi ya Pak, mempelajari lagi ruang udara ini seperti apa, karena sepertinya ruang udara itu seperti hukum laut ya Pak, apa beda? Ya, pasti ada kesamaan dan perbedaannya, tapi merupakan rezim hukum yang berdiri sendiri, berbeda dengan hukum laut. Yang mana kalau hukum udara ini, ruang udara ini tertutup sifatnya, bersifat komplit dan eksklusif jadi Pak, atas ruang udara di atas wilayah suatu negara. Jadi tidak ada lintas damai seperti di dalam hukum laut. Oh begitu ya, sangat menarik, luar biasa bagi teman-teman yang berminat mengikuti hukum kedirgantaraan mungkin ya Pak, ini masuknya ya. Bisa lebih diperjelas atau dipelajari lebih dalam lagi tentang undang-undang baru ruang udara. Sekali lagi Bapak, saya ucapkan terima kasih atas Reza. penjelasannya, sangat bermanfaat bagi kita. Terima kasih juga kepada pendengar yang sudah bersedia mendengarkan pembincangan kita dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya Resya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.